Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rindu Katika Sari. Saya kuliah di STI Perbanas jurusan Sarjana Manajemen dengan NIM 2017-210157. Di sini saya ingin membahas mengenai bahayanya coronavirus yang saat ini tengah mewabah di seluruh dunia. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebarkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau bisa disebut dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, COVID-19 ini yang sekarang tengah mewabah di seluruh dunia. Nah, selanjutnya apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Virus ini merupakan virus baru dari penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Wabah ini dimulai di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh negara atau di seluruh dunia. Selanjutnya, apa saja gejala dari COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum yaitu demam, batuk kering, rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami oleh beberapa pasien saja yaitu meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa ataupun penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan ataupun jari kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala-gejala yang ringan. Sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan paru-paru, diabetes, ataupun kanker memiliki kemungkinan besar mengalami sakit yang lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam ataupun batuk disertai dengan kesulitan bernafas ataupun sesak nafas, nyeri ataupun tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika kemungkinan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih tepat. Selanjutnya, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus Anda lakukan jika Anda memiliki gejala COVID-19 dan kapan harus mencari pertolongan medis? Jika Anda mungkin mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetaplah di rumah, mengisolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segeralah cari pertolongan medis saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, dan jangan lupa kenakan masker jika memungkinkan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak,
Bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau nyeri atau tekanan dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu, sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Selanjutnya, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Nah, orang-orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terkena virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19. Batuk, bersin, ataupun berbicara. Percikan ini relatif besar atau relatif berat. Perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, atau membersihkan dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan yang terbaru. Selanjutnya, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernafasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk ataupun memiliki gejala lain, seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang bergejala ringan, seperti batuk ringan, tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini. Namun, masih belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut terjadi. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbarunya. Selanjutnya, apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi diri Anda dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19, yaitu mempraktikkan kebersihan tangan dan pernapasan setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dan diri Anda sendiri. Apabila memungkinkan, jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk ataupun bersin. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan. Menjaga jarak fisik dengan semua orang adalah upaya terbaik jika berada di daerah di mana COVID-19 menyebar. Selanjutnya, apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Jika Anda telah berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, maka Anda kemungkinan akan terinfeksi. Kontak erat berarti tinggal atau berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari orang yang terinfeksi COVID-19. Jika demikian, sangat disarankan untuk tidak meninggalkan rumah. Namun, jika Anda tinggal di daerah di mana terdapat seseorang yang terkena malaria ataupun demam berdarah, maka penting untuk Anda tidak mengabaikan gejala demam. Segeralah cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan,
Kenakan masker jika memungkinkan, dan jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak Anda, maka bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Jika Anda tinggal di daerah di mana terdapat kasus malaria atau demam berdarah, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika Anda sakit, meskipun gejalanya sangat ringan, Anda harus melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, meskipun Anda telah menyadari telah terpajan COVID-19 dan mengalami gejala, lakukan isolasi mandiri dan pantau diri Anda. Yang ketiga, Anda lebih mungkin menginfeksi orang lain pada tahap awal penyakit meskipun gejala Anda ringan. Oleh karena itu, isolasi mandiri sangatlah penting. Yang keempat, jika Anda tidak memiliki gejala tetapi Anda terpajan orang yang terinfeksi, lakukanlah karantina mandiri selama 14 hari. Jika Anda terinfeksi COVID-19 atau telah terkonfirmasi dengan tes, maka lakukanlah isolasi mandiri selama 14 hari dan bahkan setelah gejala menghilang sebagai tindakan pencegahan. Meskipun belum diketahui secara pasti berapa lama pasien masih dapat menularkan setelah dinyatakan sembuh, ikuti pedoman nasional tentang isolasi mandiri. Selanjutnya, apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat termasuk anggota keluarga. Isolasi mandiri adalah ketika seseorang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 yang lainnya, tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Selanjutnya, apa sebaiknya yang saya lakukan jika tidak memiliki gejala namun saya merasa terkena COVID-19? Apakah perlu melakukan karantina mandiri? Karantina mandiri berarti memisahkan diri dari orang lain karena Anda telah terpajan dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19 meskipun Anda tidak memiliki gejala. Selama karantina mandiri, pantau gejala yang dialami. Tujuan karantina mandiri adalah mencegah penularan karena orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan secara cepat ke orang lain, dan segeralah mengarantina diri sendiri supaya dapat mencegah orang lain tertular infeksi. Apa perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan jaga jarak fisik? Karantina berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit tetapi kemungkinan terkena COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada saat orang tersebut baru mengalami gejala. Isolasi berarti memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna mencegah penyebaran. Menjaga jarak fisik berarti terpisah secara fisik. WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Jarak ini merupakan ukuran umum tentang seberapa jauh semua orang harus saling menjaga jarak walaupun mereka baik-baik saja tanpa diketahui terpajan COVID-19 ataupun tidak. Apakah anak-anak atau remaja dapat terinfeksi COVID-19? Nah, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak memiliki resiko terinfeksi dan menularkan ke orang lain sama seperti kelompok usia yang lainnya. Sampai saat ini, bukti menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja lebih kecil kemungkinannya terkena penyakit serius, meskipun penyakit serius masih dapat terjadi pada kelompok usia ini. Anak-anak dan orang dewasa harus mengikuti panduan yang sama tentang karantina dan isolasi mandiri. Jika ada kemungkinan bahwa mereka telah terpajan atau mulai menunjukkan gejala, sangat penting bagi anak-anak untuk menghindari kontak dengan orang tua dan orang lain yang beresiko memiliki penyakit serius. Selanjutnya, apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri Anda dan mencegah penyebaran penyakit ini?
yaitu dengan tetap mengikuti informasi terbaru tentang wabah dari COVID-19 yang tersedia di situs web WHO dan melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah Anda. Di banyak negara di seluruh dunia, kasus dan bahkan wabah COVID-19 telah terjadi. Pemerintah Tiongkok dan beberapa pemerintah negara lain telah berhasil memperlambat wabah yang terjadi di wilayahnya. Namun, situasi yang ada masih sulit diprediksi. Karena itu, tetaplah ikuti berita yang terbaru. Anda dapat mengurangi terinfeksi atau menyebarkan COVID-19 dengan cara melakukan beberapa langkah sebagai kewaspadaan. Yang pertama yaitu seringlah mencuci tangan Anda dengan air bersih, mengalir ataupun sabun, atau gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Mengapa? Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan Anda. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Mengapa? Karena ketika seseorang batuk, bersin, ataupun berbicara, orang tersebut dapat mengeluarkan percikan dari hidung ataupun mulutnya yang dapat membawa virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup percikan dan juga mungkin virus COVID-19 jika orang tersebut terinfeksi penyakit ini. Hindari pergi ke tempat-tempat ramai. Mengapa? Karena ketika orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan, Anda memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19 dan lebih sulit untuk menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, dan mulut yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh Anda sehingga Anda menjadi sakit. Selanjutnya, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk ataupun bersin. Segera buang tisu bekas tersebut. Mengapa? Karena percikan dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin, Anda melindungi orang-orang di sekitar virus seperti batuk pilek, flu, dan COVID-19. Selanjutnya, tetaplah tinggal di rumah dan lakukan isolasi diri atau isolasi mandiri meskipun hanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, dan demam ringan sampai Anda sembuh. Minta seseorang untuk membawakan persediaan kebutuhan Anda. Jika Anda harus meninggalkan rumah, kenakan masker untuk menghindari penularan ke orang lain. Mengapa? Kontak dengan orang lain akan melindungi mereka dari kemungkinan penularan COVID-19 dan virus lainnya. Selanjutnya, jika Anda demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. Ikuti arahan dinas kesehatan setempat Anda. Mengapa? Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah memiliki informasi tentang situasi terbaru di wilayah Anda. Dengan memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu, petugas kesehatan yang akan merawat Anda dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat. Langkah ini juga melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Selanjutnya, tetaplah ikuti informasi terbaru dan sumber terpercaya seperti WHO, Dinas Kesehatan Daerah, dan Kementerian Kesehatan. Mengapa? Karena Dinas Kesehatan Daerah dan Kementerian Kesehatan adalah sumber terpercaya dalam memberikan arahan kepada masyarakat di wilayahnya tentang apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi diri sendiri. Selanjutnya, apakah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19? Meskipun beberapa pengobatan berat, tradisional maupun buatan rumah dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID-19. Saat ini tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19.
Namun, beberapa uji klinis sedang berlangsung atas obat-obatan berat maupun tradisional. WHO sedang mengoordinasikan upaya-upaya pengembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring tersedianya temuan klinis. Selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan gejala COVID-19 untuk muncul setelah terjadi pajanan? Pada umumnya, gejala ini muncul sekitar 5 hingga 6 hari setelah terjadi pajanan. Tetapi, waktu kemunculan gejala ini dapat berkisar antara 1 sampai 14 hari. Selanjutnya, apakah ada hubungan antara COVID-19 dan hewan? COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia. Kita sudah banyak mengetahui tentang virus lain dalam keluarga coronavirus, dan sebagai besar jenis virus ini berasal dari hewan. Virus COVID-19 disebut juga dengan SARS-CoV-2 adalah virus baru pada manusia. Kemungkinan hewan sumber COVID-19 saat ini belum dipastikan tentang penelitian yang sedang berlangsung. WHO terus melakukan pantauan atau penelitian terbaru tentang ini dan topik COVID-19 lainnya, serta akan memberikan pemutakhiran jika temuan baru tersedia. Selanjutnya, apakah Anda dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan Anda? Beberapa anjing dan kucing atau kucing rumah tangga dan harimau yang berkontak dengan manusia yang terinfeksi dinyatakan positif COVID-19. Selain itu, musang juga rentan terhadap infeksi. Dalam eksperimen, kucing dan musang dapat menularkan infeksi hewan lain dari spesies yang sama, tetapi tidak ada bukti bahwa hewan-hewan ini dapat menularkan penyakit ke manusia dan berperan dalam penyebaran COVID-19. COVID-19 menyebarkan terutama melalui percikan yang dihasilkan ketika orang terinfeksi batuk, bersin, ataupun berbicara. Orang yang sakit COVID-19 dan orang-orang yang resiko direkomendasikan untuk membatasi kontak dengan hewan pendamping dan hewan-hewan lain saat menangani dan merawat hewan. Langkah-langkah kebersihan dasar harus selalu dilaksanakan, termasuk mencuci tangan setelah memegang hewan, makanan ataupun persediaan mereka, serta menghindari mencium ataupun menjilat berbagai makanan. WHO terus memberikan pantauan atau penelitian terbaru dan topik COVID-19 lainnya, serta akan memberikan pemutakhiran jika temuan terbaru tersedia. Selanjutnya, berapa lama virus dapat bertahan di permukaan benda? Hal yang paling penting untuk diketahui tentang coronavirus pada permukaan benda adalah bahwa coronavirus mudah dibersihkan menggunakan disinfektan rumah tangga biasa yang dapat membunuh virus tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan hingga 72 jam pada plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada karton. Pastikan Anda selalu menjaga kebersihan tangan dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir ataupun menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Hindari menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Selanjutnya, apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Tidak. Antibiotik tidak efektif dalam melawan virus. Antibiotik hanya efektif melawan infeksi atau bakteri. COVID-19 disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik tidak efektif melawan COVID-19. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai upaya pencegahan atau pengobatan COVID-19. Di rumah sakit, dokter kadang-kadang akan menggunakan antibiotik untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri sekunder yang dapat menjadi komplikasi COVID-19 pada pasien yang sakit serius. Antibiotik hanya boleh digunakan sesuai dengan anjuran dokter dan untuk mengobati infeksi ataupun bakteri. Selanjutnya, apakah Anda dapat tertular COVID-19 dari kotoran orang yang terinfeksi penyakit ini? Saat ini, pendidikan awal menunjukkan bahwa virus dapat ada pada kotoran dalam beberapa kasus, tetapi masih belum ada laporan penularan COVID-19 melalui kotoran. Selain itu, sampai saat ini tidak ada bukti tentang kelangsungan hidup virus COVID-19 di air ataupun di selokan.
WHO sedang mengkaji penelitian yang sedang berlangsung terkait cara penularan COVID-19 dan akan terus menyampaikan temuan terbaru dalam topik ini. Selanjutnya, apakah WHO merekomendasikan penggunaan masker dalam mencegah penularan COVID-19? Saat ini, tidak ada cukup bukti untuk menyarankan atau mencegah penggunaan masker, baik masker medis maupun jenis lainnya, oleh orang sehat di masyarakat. Namun, WHO secara aktif terus mengikuti pengetahuan yang terus berubah mengenai penggunaan masker dan terus memperbarui panduannya. Masker medis direkomendasikan terutama dalam perawatan kesehatan, tetapi dapat dipertimbangkan dalam keadaan lain. Masker medis harus dikombinasikan dengan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi, terutama infeksi utama lain seperti kebersihan tangan dan menjaga jarak fisik. Mengapa masker dan respirator medis seperti N95, FFP2 atau yang setara direkomendasikan dan harus dikhususkan bagi petugas layanan kesehatan saat merawat pasien, kontak erat dengan suspek atau orang yang terkontaminasi COVID-19 dan lingkungan di sekitarnya adalah cara utama penularan. Hal ini berarti tenaga kesehatan adalah orang-orang yang paling terpajan. Orang yang sakit dan menunjukkan gejala COVID-19. Mengapa? Setiap orang yang sakit dengan gejala ringan seperti nyeri otot, batuk ringan, sakit tenggorokan, ataupun rasa lelah yang harus mengisolasikan diri sendiri di rumah dan menggunakan masker medis. Sesuai dengan rekomendasi WHO tentang perawatan di rumah untuk pasien suspek COVID-19, batuk, bersin, ataupun berbicara dapat menghasilkan percikan yang dapat menghasilkan sumber penularan. Percikan ini dapat menempel di wajah orang lain, di dekatnya, dan di sekitar lingkungannya. Jika orang lain yang terinfeksi batuk, bersin, ataupun berbicara saat mengenakan masker medis, penggunaan masker dapat melindungi orang-orang terdekat dari infeksi. Jika orang sakit perlu pergi ke fasilitas kesehatan, mereka harus memakai masker medis. Siapapun yang merawat seseorang di rumah sakit yang terinfeksi COVID-19, maksud saya di rumah yang terinfeksi COVID-19, mengapa mereka yang merawat orang-orang terinfeksi COVID-19 harus mengenakan masker medis untuk perlindungan? Sekali lagi, sering berkontak erat dalam waktu lama dengan orang yang terinfeksi memberikan resiko tinggi bagi pengasuh. Pengambil kebijakan nasional juga dapat merekomendasikan penggunaan masker medis untuk individu tertentu berdasarkan pendekatan berbasis resiko. Pendekatan ini mempertimbangkan tujuan penggunaan masker, resiko pajanan, dan kerentanan pemakaiannya, tempat seberapa mungkin masker digunakan, dan jenis masker yang harus dipertimbangkan. Bagaimana cara penggunaan masker yang benar? Jika Anda akan menggunakan masker, hendaklah sebelum menyentuh masker, cuci tangan menggunakan sabun ataupun air bersih yang mengalir, atau bersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol seperti yang sudah saya jelaskan beberapa kali tadi. Yang kedua, ambil masker dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Yang ketiga, tentukan sisi mana yang merupakan sisi atas atau tempat pita logam berada. Yang keempat, pastikan sisi masker yang tepat menghadap keluar atau sisi berwarna. Yang kelima, tempatkan masker di wajah Anda. Jepit pita logam atau bagian tepi masker yang kaku sehingga bentuknya sesuai dengan hidung Anda. Selanjutnya, yang keenam, tarik masker ke bawah sehingga menutupi mulut dan dagu Anda. Selanjutnya, yang ke-10, jaga kebersihan tangan setelah menyentuh ataupun membuang masker.
Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau jika terlihat kotor, cuci tangan Anda dengan sabun dan air. Perlu dipahami bahwa terjadi kekurangan tersediaan masker di seluruh dunia, baik masker medis maupun masker N95. Masker medis harus dialokasikan sebanyak mungkin untuk tenaga kesehatan. Perlu diingat bahwa penggunaan masker bukan pengganti bagi cara-cara lain yang lebih efektif untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Seperti sering mencuci tangan, menutup hidung dan mulut dengan lengan yang terlipat atau tisu ketika batuk, dan menjaga jarak 1 meter, setidaknya 1 meter dari orang lain. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih dan jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan diri Anda. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.